Halo Tangkurak Squad di seantero jagat raya, balik lagi dengan kami Santuy Movie yang masih siaga untuk nemenin waktu gabut kalian. Gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga selalu dan terus dalam kondisi terbaik, oke? Amin. Kali ini sebuah film yang menceritakan tentang aksi mantan tentara yang berjuang mati-matian untuk menjadi pembalap profesional. Tapi hal itu nggak mudah baginya karena beberapa kali dia harus mengalami cedera yang serius. Wow, gimana jadinya ya? Seorang tentara harus balap-balapan? So, biar semangat, mari kita ucapkan sama-sama secara serentak, oke? 1, 2, 3, apa? Gaskeun, mantap! Dan tanpa banyak cekah pematuk, don't go anywhere. Seperti biasa, jangan lupa ibadah sebelum nonton. Dan mari kita simak alur cerita dari film Bennett's War. Sarge! Diceritakan dua orang tentara Angkatan Darat Amerika bernama Marshall Bennett dan Riley ditugaskan untuk menyisir kota kecil yang terdapat di pinggiran Afghanistan. Dikabarkan tempat itu mengalami kekacauan yang lumayan parah dan mereka belum mengetahui penyebabnya. Hingga atas hal itu mereka berdua pun langsung mengeceknya ke TKP. Ternyata tentara Afghanistan telah menunggu kedatangan dari kedua orang itu dan segera melakukan penyerangan. Kemudian Riley yang saat itu malaweng akhirnya tertembak di bagian dada hingga tergeletak di atas tanah. Melihat hal itu, Bennett pun segera mempertahankan diri dan minta bantuan pada pusat agar segera mengirimkan support. Untungnya dia punya flashbang yang bisa menyilaukan pandangan musuh. Dia pun berniat untuk kabur dari sana dengan menggunakan sebuah motor trail. Tapi apesnya mereka berdua nggak sengaja menginjak ranjau yang mengakibatkan kedua tentara itu terjatuh. Dengan kecelakaan tersebut, Bennett mengalami luka cedera yang serius, yaitu patah tulang di bagian punggung dan lutut. Dia pun mendapatkan penanganan serius dari dokter di rumah sakit, karena bisa aja di kemudian hari Bennett nggak akan bisa berjalan seperti sedia kala. Atas hal itu, dokter memberikan saran pada Bennett agar berhenti dari kemiliteran dan fokus untuk kesembuhannya. Even if it heals, with the rod in your back, I'm sorry. Setahun kemudian setelah Bennett keluar dari Angkatan Darat, sekarang dia bekerja sebagai mekanik di bengkel temannya yang bernama Cyrus. Di sana Bennett sangat terampil untuk menyeting motor trail karena dulunya ternyata dia adalah seorang pembalap lokal yang punya skill cukup edun dan berhasil mengalahkan para pesaingnya. Tapi karena dia masuk Angkatan Darat, maka karirnya sebagai pembalap harus berakhir. If you get hurt in my shop, Sophie will beat me like a piñata. Pemilik dari motor yang baru aja dia setting adalah seorang pemula bernama Chris Walker yang merupakan adik dari Kurt Walker. Dan diketahui bahwa Kurt Walker merupakan pembalap yang saat ini lagi naik daun sebagai pro motocross. Hingga dia berfokus untuk mendidik adiknya agar bisa seperti dirinya. He's gonna be racing his qualifiers this year. Who's this guy? What? Kurt Walker's little. Dan karena waktu telah menunjukkan jam pulang, akhirnya mereka berdua pergi dari bengkel itu. Bennett dijemput oleh istrinya yang bernama Sophie yang mukanya mirip-mirip Mia Khalifa. Hal itu dilakukan agar suaminya nggak kesulitan untuk pulang ke rumahnya yang berjarak cukup jauh dari bengkel. Sesampainya di sana, mereka pun disambut oleh ayah Bennett yang bernama Cole dan anaknya yang masih kecil bernama Jack. Diketahui ternyata ayahnya merupakan duda yang ditinggal mati oleh istrinya yang berprofesi sebagai pasukan angkatan udara. Dan kini dia hanya menjalani aktivitas seperti biasanya, yaitu menjadi seorang petani. Same as last time, it's being processed. Sitting on a stool fixing motorcycles, I agreed to that. I don't. Singkat cerita, keesokan harinya Bennett melakukan rutinitas seperti biasa, yaitu menyeting motor-motor yang datang ke bengkel itu. Di sana Cyrus memberi saran agar dia membuka kelas private motocross anak-anak untuk menambah penghasilan. Tapi untuk sementara ini dia nggak bisa melakukannya karena kondisi kakinya belum begitu pulih. People see you out on the track again the way you used to ride. And I know you think us cornbread white boys don't know anything about geography. Perbincangan mereka akhirnya berakhir karena sepupu Cyrus yang bernama Tony Pantera, nyirkot Pantera, datang ke sana bersama Chris dan teman-temannya. Mereka bermaksud membeli beberapa spare part motocross karena sebentar lagi kejuaraan motocross akan dimulai. Dan faktanya Tony adalah pemilik sponsor yang bernama Pantera yang saat ini menaungi dua pembalap kakak beradik itu. Guy used to give me a hell of a hard time on the track. For a KX. Front and rear.
What do you think? Malam harinya, Bennett melihat sang ayah memperbaiki sebuah alat pertanian dan akan menjualnya untuk membayar tagihan bank dan Shopee Pay Later yang telah menunggak. Kemudian sisanya akan digunakan untuk meringankan biaya sehari-hari karena gaji dari Bennett belumlah cukup. Dan karena nggak ingin larut dalam suasana itu, akhirnya Bennett menyalakan kembali motornya yang telah lama dia simpan. Keesokan harinya, Bennett minta izin pada Shopee untuk membuka pelatihan yang telah dia rencanakan agar bisa menambah penghasilan. Tapi ternyata Shopee melarang karena dia takut suatu saat Bennett mengalami kecelakaan yang bisa membuatnya lumpuh seumur hidup. One bad fall, Marshall. One bad fall, and you could never walk. Dari sana Bennett berpikir keras bagaimana caranya menemukan jalan terbaik. Dia dilema antara diam menjadi beban atau bergerak menjadi sultan. Anjay! Dan setelah seharian berpikir, akhirnya dia mengambil satu keputusan, yaitu turun kembali ke lintasan di hari Sabtu untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Let's check it out. Setelah sampai di lintasan balap bernama Glen Helen, awalnya dia hanya ingin melakukan sesi latihan untuk sekedar pemanasan. Tapi di luar dugaan, banyak banget pembalap yang datang ke sana karena dikabarkan ada sebuah sayembara yang beredar bahwa jika ada yang bisa mengalahkan Chris di lintasan balap itu, maka dia akan mendapatkan hadiah uang sebesar $4.000. Wow, menarik nih. It's kind of busy for a local race, right? All racers, make sure to come sign in before 9 a.m. Terdesak dengan keadaan dan kebutuhan, akhirnya Bennett mengambil keputusan untuk mengikuti balapan itu. Walaupun dia tahu bahwa pergelangan kaki kirinya belum seutuhnya sembuh. Whoa, hey, roosting around is one thing. Going wheel to wheel is not. Marshall Bennett? Bennett pun menggunakan selotip untuk melapisi kakinya agar bisa bergerak bebas dan mengurangi rasa sakit yang nyenyautan. Di sana Cyrus merasa cemas karena bisa aja Bennett mengalami kecelakaan dan berakhir tumbang di rumah sakit. Tapi mengingat hadiah yang begitu besar, Bennett nggak bisa berbuat apa-apa dan bertekad untuk melakukannya. Aren't you Muslim? All the local up-and-comers out to prove a point. Everyone has their Akhirnya balapan pun dimulai dengan sangat sengit. Beberapa pembalap mulai menunjukkan skillnya masing-masing untuk mendapatkan posisi yang terdepan. Mereka harus menyelesaikan 20 lap dalam lintasan itu, saling beradu keahlian, mental, juga stamina. And Rob Hoshes has the line, folks. Tentu aja Bennett mengalami kesulitan karena ini adalah momen pertamanya semenjak dia keluar dari militer. Walaupun kemampuan mengendalikan motornya sangatlah apik dan super edun, tapi faktor stamina dia kalah telak dari Chris yang saat ini memimpin balapan. Hingga saat memasuki lap 10, Bennett mulai menunjukkan skill yang sesungguhnya. Dia berhasil melewati beberapa pembalap dan gak kerasa mendapat posisi kedua hingga Tony dan Kurt merasa terancam dengan posisinya. Good. Bagaikan dunia milik berdua, Bennett mengimbangi permainan dari Chris yang saat ini memimpin balapan. Dari sana Chris nggak memberikan celah sedikit pun karena bisa aja dan kapan aja Bennett bisa mengunggulinya. Tapi saat di tikungan terakhir, tiba-tiba... Akhirnya Bennett berhasil menyusul Chris dengan memotong laju jalan yang menjadi senjata pamungkas. Kini dia menjadi idola baru bagi para penggemar yang saat ini menonton di lintasan balap. Dan tentunya hadiah senilai $4.000 atau ya sekitar 57 juta rupiah lah. Sebentar lagi akan menjadi miliknya. Mantap! Yeah. Marshall Bennett, number. Kemudian dia pun pulang dengan perasaan bercampur bahagia dan takut dimarahi oleh Sophie yang saat itu mulai curiga. Kemudian Bennett menghampiri ayahnya untuk memberikan sejumlah uang agar dia bisa melunasi semua hutang dan gak menjual aset yang menjadi mata pencahariannya. What did you do, rob a bank? I won. Sophie yang mengetahui bahwa Bennett telah memenangkan sejumlah uang dari balapan itu akhirnya marah besar karena dia nggak mau kehilangan seseorang yang dia cintai. Cukup sekali aja dia merasa kecewa saat Bennett masih menjadi prajurit angkatan darat dan Cole yang melihat hal itu segera menenangkan Sophie dan mencoba untuk membujuknya. I was married to an Army helicopter pilot. Don't let what-ifs control the decisions. Akhirnya Sophie setuju mendukung Bennett menjadi pembalap profesional tapi dengan satu syarat, yaitu dialah yang menjadi manajer tim. Hal itu dilakukan untuk mengontrol keuangan dan membangun kembali stamina suaminya agar bisa bersaing dengan pembalap pro yang lain. You are crew chief, I am team manager. That Marshall is one of the most naturally gifted riders I've ever seen. Diketahui Bennett hanya membutuhkan 60 poin agar dia bisa mendapatkan lisensi balap dan menjadi profesional. Dan langkah pertama yang akan timnya lakukan adalah mengharuskan Bennett mengikuti beberapa babak penyisihan dan mengumpulkan poin tersebut. I have the stamina.
If Walker would have gone flat out the entire time, he would have had you. And to keep our travel expenses low, we'll stick to nearby races. Kini dia pun melakukan serangkaian latihan kecil untuk melatih kembali gerakannya yang masih kaku karena lama nggak terjun dalam dunia balap. Dan Cyrus yang saat ini menjadi kepala kru memberikan masukan agar jangan terlalu berlebihan dalam mengendarai kuda besinya. Practice those jumps. Don't get too fancy. Don't lay goes to you guys to help keep a roof over your head. Beberapa hari kemudian, tibalah babak penyisihan yang dilaksanakan di sirkuit Tulare, California. Para pembalap amatir sengaja datang dan mengerahkan segala kemampuan untuk mengumpulkan poin agar bisa naik derajat ke level profesional. He's been dominating this track. Namun faktanya dalam kualifikasi yang pertama Bennett nggak bisa mengimbangi kekuatan Chris karena hanya mendapatkan podium 4 dengan 18 poin. Tapi saat memasuki kualifikasi yang kedua, Bennett berhasil menempati posisi ketiga yang menandakan bahwa ada perkembangan yang signifikan. Third place. That's $1,500. That's great. You were amazing. Kemudian saat melakukan kualifikasi yang ketiga, publik dikejutkan dengan aksi Bennett yang berhasil menempati posisi kedua dan hampir merebut posisi Chris. Dari sana Tony dan tim merasa terancam dengan kemampuan yang dimiliki oleh Bennett hingga berencana melakukan sesuatu. Tight pass. Singkat cerita, kualifikasi yang selanjutnya akan dilaksanakan di lintasan Victorville, California. Di sana Bennett kedatangan teman baiknya saat di Angkatan Darat yaitu Riley yang datang bersama istri juga anaknya untuk mendukung Bennett agar bisa menjadi pembalap profesional. Tapi saat mereka lagi asik mengobrol, tiba-tiba anak buah Tony melakukan sesuatu pada motornya. I didn't believe him at first. Focus. We're good. Babak kualifikasi yang keempat pun dimulai dan kali ini Bennett berhasil merebut posisi ke-1 di lintasan itu. Tapi Chris bersikeras untuk mengejar Bennett yang lagi on fire dengan terus membuntutinya dari belakang. Hingga saat Bennett akan berbelok ke arah kiri, secara tiba-tiba Let's hope he's okay. Bennett terjatuh karena baut suspensinya terlepas hingga membuat dirinya mengalami kecelakaan. Dia langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Kemudian Cyrus yang mengetahui penyebab kecelakaan itu segera menghampiri pelaku yang melakukan sabotase pada motor Bennett. Diketahui Bennett mengalami patah tulang di bagian kaki kanan hingga dia harus menjalani operasi dan untuk 2 bulan ke depan gak bisa mengikuti balapan. Dia menyerah untuk menggapai mimpinya sebagai pembalap profesional karena dalam waktu 2 bulan itu Bennett akan melewatkan babak penyisihan. How long until? I know what you're gonna ask. 8 weeks minimum. Risky. Stop. Racing is part of... Singkat cerita, 3 bulan kemudian Bennett telah pulih dari cederanya dan mulai bekerja lagi di bengkel. Dan saat makan siang tiba-tiba datanglah Tony Pantera yang peporongos mengajak dia bergabung dengan timnya karena diketahui bahwa Chris dan Kurt telah berkhianat dan pindah ke tim Iron Grip. Mamam. Chris left the team. Do you think you can beat the Walker brothers? Tony merasa geram dan neteli ingin memberikan pelajaran pada mereka dengan merekrut Bennett ke dalam tim. Dan dia akan menyerahkan semua hadiahnya pada Bennett jika dia setuju bergabung. Sementara keuntungan untuk Tony adalah membawa nama Pantera Racing Factory ke tingkat profesional. I want you to smoke their asses on the tractors. Loretta Lynn's? No, I can't do that. I can't. Tibalah hari di mana babak penentuan dilaksanakan di sirkuit Glen Helen, California. Trek yang terkenal dengan medan yang dibilang sangat sulit oleh para pembalap. Tanjakan yang tinggi dan turunan yang curam akan membuat balapan ini semakin seru untuk ditonton. Here's champion, number 88, Kurt Walker. Sementara itu Bennett kedatangan tamu spesial yaitu sahabatnya sendiri yang senantiasa selalu ada di setiap babak penyisihan. Dan kali ini dia bersama beberapa veteran militer untuk mendukungnya secara moral. Nice to meet you. Brad. Hey. Attention, attention. This is one of our biggest turnouts for a season opener. Kemudian saat Bennett memboyong motornya ke tempat start, tiba-tiba Chris datang dan mengatakan bahwa dia nggak akan menjadi pembalap profesional karena mereka akan melakukan segala cara untuk menjatuhkannya. Tapi dengan mental baja yang dimilikinya, dia sangat yakin bisa mengalahkan mereka berdua. What I know is you're a carbon copy of your brother. Brother won too. So you just stay out of our way. Di tempat lain, Sophie ditugaskan oleh Tony mencari sponsor dengan bermodalkan muka dan bodi yang seksoi amburahoy agar setidaknya mereka tertarik untuk melihat permainan dari Bennett hingga nantinya para sponsor bisa merekrut dan mendanai Bennett saat dia menjadi pembalap profesional. Marshall Bennett, number 32. He's the guy to watch. Hey, Junior. I got sponsors for today, but... Akhirnya balapan pun dimulai dengan tragedi kemacetan di tikungan pertama. Sementara itu Kurt Walker telah menjadi pemimpin balapan yang sepertinya nggak akan terkejar oleh siapapun. Dan Bennett masih berkutat di posisi 20 untuk menyingkirkan beberapa saingannya yang terus mengimbangi permainannya.
Little tangle as they round the backside bridge. Para pembalap dengan fisik yang lemah mulai berjatuhan dan gak bisa melanjutkan balapan lagi. Karena untuk menjadi pembalap profesional, kita harus punya fisik yang kuat dan strategi yang jitu untuk menaklukkan semua trek. Oh, look at Chris Walker just... Singkat cerita, posisi Kurt Walker turun menjadi posisi kedua karena disusul oleh pembalap nomor 14 bernama Justin. Kemudian Bennett berhasil menyusul para pembalap lain dan menempati posisi keempat. Sungguh bakat yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Bennett karena dia berhasil menyusul semua pembalap dengan kemampuannya itu. Hingga kini dia tepat berada di belakang Walker bersaudara. For lap 9 is race leader number 14 with the team. Dengan skill super Edun di tikungan, akhirnya Bennett berhasil menyusul Kurt dengan memotong pergerakan darinya. Dan kini Bennett menempati posisi ketiga tepat di belakang Chris Walker. Oh, Bennett goes wide, passes Kurt Walker. Go, Mengetahui posisi Bennett saat ini akan mengancam adiknya, Kurt akhirnya melakukan aksi nggak terpuji dengan menyenggol ban depan motor Bennett hingga terjatuh. Tapi dia nggak pernah menyerah dan kembali bangkit menaiki motor walaupun posisinya kini sangat jauh dari pemimpin balapan. Kini balapan tersisa 2 lap lagi dan Bennett yang sekarang di posisi ke-8 mencoba menerobos dan mendesak maju agar dia nggak kehilangan momen untuk menyusul mereka. Sementara itu pimpinan balapan belum berubah dan masih dipegang oleh nomor 14. Kemudian Chris membiarkan kakaknya untuk menempati posisi kedua agar mendesak Justin yang saat itu memimpin. Dan benar aja saat memasuki tikungan ke-8 tiba-tiba Kurt menyenggolnya sampai terjatuh. Second that goes by. Too bad for Bennett. Dari sana Kurt Walker memimpin balapan dan diikuti oleh Chris Walker yang ada di posisi kedua. Dan dapat disimpulkan bahwa kedua bersaudara ini sangatlah berambisi menjadi juara di lomba kali ini walaupun mereka melakukan aksi-aksi curang untuk mendapatkan keinginannya. Edun. The final lap. Dengan skill maco yang dimiliki Bennett, akhirnya dia bisa menyusul 2 pembalap sekaligus dan menempati posisi ketiga. Kali ini dia harus menggaspol motornya untuk mendapatkan waktu tercepat agar bisa menyusul kedua bersaudara itu. Two is closing in. He is a man. Mengetahui Bennett di posisi ketiga dan mengancam posisi adiknya, Kurt akhirnya memutuskan untuk mundur dan membiarkan Chris melaju di posisi pertama. Dia bertujuan menghalau Bennett dengan menggunakan trik yang sama seperti yang dia lakukan sebelumnya. Tapi saat dia akan menjegal Bennett, secara tiba-tiba... motor Kurt nyuksruk menghantam berem karena kelakuannya sendiri yang ingin menjegal laju motor Bennett. Atas hal itu Bennett hanya fokus untuk mengejar Chris yang saat itu melaju kencang dengan kuda besinya. Dan saat ini tersisa 1 tikungan lagi untuk membuktikan siapa yang akan menjadi pemenang. Can he catch Chris Walker? Kemudian saat melewati Super Bowl, Bennett menggunakan trik dengan memiringkan motornya agar memangkas waktu dan bisa menyusul Chris yang saat itu berada di depannya. Hingga akhirnya... akhirnya trik yang dia gunakan berhasil membuat Bennett menjadi juara dalam lomba itu. Dan dengan keputusan tersebut maka dia berhak mendapatkan hadiah dan naik level menjadi pembalap profesional. Mantap saudara-saudara! Dan setelah pembagian hadiah juga trofi, Bennett disuruh untuk memberikan keterangan pada media atas aksinya yang sangat super edun itu. Tapi saat dia akan maju, tamat. Oke, karena kolak sampe dan candil belum saya beli untuk menu berbuka puasa, maka langsung aja ya. Dan pesan yang bisa kita ambil dari film kali ini adalah terkadang membutuhkan sebuah rasa sakit untuk lebih mengenal siapakah kita sebenarnya. Dan dari rasa sakit itulah kita bisa merasakan perjuangan yang telah dilakukan untuk menjadi seorang pemenang. Semangat bradku, jangan lemah. Oke bradku, makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye. Udah pada beli baju dulag belum? Belum ya? Sama.